Pasalnya, ada sebuah kebijakan bahwa pegawai P3K harus mengundurkan diri jika ingin mengikuti seleksi CPNS. Nah, kalau kita lihat dalam syarat pendaftaran P3K 2024, nah sesuai dengan Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Semoga para sobat dalam keadaan sehat dan keadaan baik, menanti informasi baik mengenai penerimaan atau rekrutmen CSN, baik itu PNS maupun P3K. Nah teman-teman, kali ini kita berbagi informasi mengenai P3K tak harus mengundurkan diri jika ingin ikut seleksi CPNS 2024. Ini kata Kemenpan RB. Nah, di sini teman-teman dijelaskan bahwa jika teman-teman sekalian sudah menjadi ASN P3K dan ingin mencoba CPNS di tahun 2024 ini, maka ini penjelasan Kemenpan RB mengenai teman-teman yang ingin mendaftar CPNS 2024. Apakah kita harus mengundurkan diri dulu atau tidak dalam mengikuti seleksi CPNS 2024? Nah, penjelasannya langsung saja kita. Nah, ini dilansir dari Tribun. Berbagai informasi beredar yang menyebutkan bahwa pembukaan seleksi CPNS 2024 benar akan dibuka di bulan Agustus. Bahkan beberapa hari lalu sempat beredar pula terkait jadwal pendaftaran seleksi CPNS 2024, mulai dari tanggal pendaftaran CPNS dan P3K hingga jadwal penetapan NIP dan NIP3K. Dari jadwal pendaftaran yang tengah beredar itu, diketahui jika seleksi CPNS 2024 akan dibuka pada tanggal 18 Agustus 2024. Nah, ini dia teman-temannya. Pastinya teman-teman sudah mendapatkan informasi mengenai jadwal pendaftaran yang pastinya itu belum info resmi dari Kemenpan RB atau pemerintah terkait. Nah, jadi teman-teman haruslah mencari informasi resmi dari pemerintah ataupun link yang bisa dipercaya ataupun situs resmi. Jadi, untuk jadwal yang sudah berada tersebut itu merupakan belum resmi dari pemerintah ataupun link resmi dari info terkait dari pelaksanaan CPNS ataupun ASN di tahun 2024. Nah, bisa saja kita katakan hoax itu merupakan informasi yang tidak jelas asalnya. Maka dari itu, kita selaku calon peserta diharuskan untuk bersiap-siap dan jangan sampai lengah untuk mempersiapkan segala kebutuhan menjelang pembukaan seleksi akbar ini. Apalagi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang tertarik mengikuti seleksi CPNS 2024. Ternyata ada kabar bahagia bagi para P3K yang masih galau ingin ikut seleksi CPNS 2024 atau tidak. Nah, di sini akan dijelaskan teman-teman bahwa jika teman-teman sudah menjadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan akan tertarik mengikuti seleksi CPNS 2024, nah, ini di bawah akan dijelaskan apakah teman-teman akan mengundurkan diri dulu atau tidak. Pasalnya, ada sebuah kebijakan bahwa pegawai P3K harus mengundurkan diri jika ingin mengikuti seleksi CPNS. Namun, hal itu langsung dibantahkan oleh PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, yaitu Bapak Aba Subagja. Nah, ini dia teman-temannya. Pastinya kita mengetahui daripada informasi tersebut, ada sebuah kebijakan jika ya pegawai P3K harus mengundurkan diri dulu jika ingin mengikuti seleksi CPNS. Jadi jawaban daripada PLT Deputi Bidang SDM Kemenpan RB Bapak Aba Subagja membantah hal tersebut.
Bapak Abbas Bagja menjelaskan, bagi P3K dengan masa kerja minimal 1 tahun dan tertarik menjadi PNS, diberikan kesempatan untuk melamar dalam rekrutmen CPNS selama memenuhi persyaratan. Nah, ini dia teman-teman ya. Dengan masa kerja minimal 1 tahun, jadi teman-teman ASN P3K bisa mendaftar atau melamar dalam rekrutmen CPNS di tahun 2024 ini selama teman-teman semuanya memenuhi persyaratan. Aba pun juga menegaskan P3K tak harus berhenti dahulu dari jabatannya sebelum mendaftar CPNS, sehingga peserta yang tidak lolos bisa menjadi pegawai P3K kembali. Bagi P3K yang sudah 1 tahun, jika ingin melamar CPNS tidak harus berhenti dari P3K. Jadi kalau tidak diterima, dia bisa kembali ke P3K. Nah, ini dia ya ungkap dari ataupun penjelasan dari Bapak Deputi Abbas Subagja. Nah, ini dia teman-temannya harus kita pahami dan harus kita simak jika teman-teman ASN P3K ingin mencoba atau mendaftar CPNS. Nah, tidak harus teman-teman berhenti daripada P3K tersebut. Akan tetapi, teman-teman bisa mendaftar dengan persyaratan minimal 1 tahun sudah dijalani P3K-nya. Jadi, jika tidak diterima, dia bisa kembali ke P3K. Nah, ini teman-teman ya. Jika tidak lulus CPNS-nya, maka teman-teman bisa dapat kembali menjadi ASN P3K. Nah, ini penjelasan daripada PLT Deputi Kemenpan RB Bapak Abbas Subagja. Nah, kalau kita lihat dalam syarat pendaftaran P3K 2024, nah sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Nah, ini dia beberapa ataupun berikut rincian syarat pendaftaran. Nah, ini dia teman-teman yang harus kita pahami juga. Yang pertama itu warga negara Indonesia, minimal usia 18 tahun dan maksimal 35 tahun, sehat jasmani dan rohani, peserta tidak pernah dipidana penjara selama 2 tahun atau lebih, peserta tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atau berhenti dari polisi, TNI, dan kepolisian, tidak berstatus sebagai CPNS, PNS, TNI, dan sejenisnya, peserta memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dibuka, bukan anggota atau pengurus partai politik, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia maupun negara lain sesuai dengan ketentuan instansi, persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Nah, ini dia teman-temannya yang harus kita perhatikan juga syaratnya, syarat pendaftaran untuk CPNS 2024. Jadi, jika teman-teman ASN P3K memenuhi persyaratan tersebut, jadi teman-teman ASN P3K bisa mendaftar, bisa melamar CPNS tanpa berhenti menjadi ASN P3K. Akan tetapi, dengan persyaratan minimal 1 tahun. Oke, jadi jika tidak diterima ataupun tidak lulus dalam CPNS, maka teman-teman bisa kembali menjadi ASN P3K. Nah, sekian informasi yang dapat kita bagikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap dukung channel ini agar semakin berkembang. Channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Terima kasih, tetap semangat. See you next video.